Halo teman-teman, selamat datang di Bumil Story. Salam kenal, nama aku Sesa. Lewat serial Bumil Story ini, aku mau sharing pengalaman tentang kehamilanku selama 9 bulan. Aku akan cerita mulai dari pertama kali ketahuan positif hamil sampai adik bayi yang lucu ini lahir. Aku berharap semoga video-video yang aku buat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tonton videonya sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Awalnya aku itu nggak ngeh kalau ternyata aku udah telat haid. Ya aku cuek aja karena siklus haid aku itu suka nggak teratur dari sebelum nikah. Ditambah waktu itu aku lagi sakit gigi. Wah, udah makin gak kepikiran deh sama yang namanya datang bulan. Apalagi sampai kepikiran kalau aku hamil. Justru waktu itu ibuku yang ngeh. Ibuku nanya, kok kamu belum haid juga udah tanggal segini? Ya udah, akhirnya aku disuruh buat cek kehamilan deh. Atas saran dari ibu, akhirnya aku mutusin buat beli test pack di apotek untuk periksa kehamilan. Pertama kalinya aku ke apotek buat beli test pack, aku bingung sendiri. Ya secara, aku baru pertama kali beli test pack, jadi belum tahu merek mana yang recommended. Akhirnya, aku mutusin buat beli 2 test pack yang berbeda merek. Tujuannya buat mastiin bahwa hasilnya benar-benar akurat. Jujur aja sih, awalnya aku cuma iseng buat beli test pack, biar ibuku nggak penasaran. Tapi setelah aku cek, ternyata alhamdulillah hasilnya positif. Yeay! Waktu itu aku belum bilang ke siapa-siapa kalau aku positif hamil, kecuali ke keluarga aku. Soalnya aku ngerasa, masa cepet banget sih langsung hamil? Aku takut aja kalau ngasih tahu ke orang lain, takutnya aku dikira hamil di luar nikah lagi. Oh iya, ngomong-ngomong soal tes kehamilan, aku mau sharing pengalaman nih tentang gimana sih cara periksa kehamilan pakai test pack yang benar. Simak baik-baik ya. Sebelum pakai test pack, aku coba cari info tentang cara pakai test pack yang benar. Baik itu tanya ke mbak-mbak di apotik, nyari di Google, sampai baca petunjuk di kemasan test packnya. Dari sumber-sumber itu, aku dapat penjelasan yang kurang lebih sama. Pertama, siapin dulu test packnya. Kedua, ambil wadah buat nampung pipis. Ketiga, setelah disiapin, teman-teman bisa masukin pipisnya ke dalam wadah tadi. Sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Setelah dicelupin ke dalam wadah tadi, kita tunggu sekitar 5-10 detik. Habis itu teman-teman amatin deh perubahan garisnya. Kalau muncul stripnya 2, itu berarti positif. Tapi kalau stripnya cuma 1, berarti negatif. Waktu itu mbak-mbak apoteknya bilang, biar hasilnya lebih akurat, ngetesnya pagi-pagi. Pakai pipis pertama pas kita baru bangun tidur. Kenapa harus pagi-pagi? Setelah aku cari tahu infonya, ternyata kadar hormon kehamilan itu lebih tinggi di pagi hari. Makanya kita dianjurkan untuk tes pagi-pagi, tepat setelah kita bangun tidur. Waktu itu aku coba 2 kali tes pack di hari yang berbeda. Di tes pertama, garis yang muncul ada 2. Tapi masih samar-samar. Karena belum 100% percaya kalau aku hamil, aku tunggu sampai besoknya lagi buat ngetes pakai test pack yang kedua. Di tes kedua, garisnya makin kelihatan jelas. Jadi alhamdulillah aku benar-benar positif hamil. Dari pengalaman aku kemarin, teman-teman gak usah buru-buru buat ke bidan atau ke dokter kandungan kalau telat haidnya baru beberapa hari. Karena kata dokterku, butuh waktu minimal seminggu untuk ngelihat hasil dari proses pembuahan. Kalau baru telat beberapa hari terus buru-buru dicek, yang ada nanti belum ketahuan hamil atau enggak. Jadi kita keburu anggap negatif karena garis yang muncul di test pack cuma 1. Perbandingannya ya, nih lihat nih. Ini aku pakai yang pertama, ini jelas banget kan garis 2-nya. Terus pakai yang merek satunya lagi di hari kedua agak ngeblur gitu, makanya jadinya ini harus dipastiin lagi. Pas pertama kali tahu kalau aku udah hamil, aku bingung banget. Aku nggak nyangka aja cepet banget dikasih titipannya sama Allah. Setelah melalui drama-drama sakit gigi dan cek kehamilan pakai test pack, aku langsung periksa ke dokter kandungan. Pas diperiksa, ternyata usia kandunganku waktu itu udah 6 minggu. Wah, tambah speechless dong. Aku dan suamiku langsung pandang-pandangan. Kita tuh nikah bulan September, terus bulan Oktober udah hamil. Pas teman-temanku tahu kalau aku hamil, mereka langsung ngeledekin aku. Mereka bilangnya aku hamil di luar nikah. Untungnya aku gak kebawa baper,
Karena pas kontrol pertama itu, dokter ngasih tahu aku banyak hal seputar kehamilan. Salah satunya soal perhitungan masa subur perempuan. Kayak apa sih perhitungan masa subur itu? Nah, aku coba jelasin secara sederhana ya. Kata dokter, umumnya perempuan masuk masa subur itu di antara hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah hari pertama di haid terakhir. Sekali lagi ya, 10 sampai 17 hari setelah hari pertama di haid terakhir. Kita ambil contoh dari aku ya. Haid terakhir aku waktu itu tanggal 1 September dan selesai tanggal 8 September. Nah, hari pertama dari haid terakhir aku itu berarti tanggal 1 September. Jadi, masa suburnya itu kira-kira ada di antara tanggal 11 sampai tanggal 18 September. Nah, di masa-masa subur itulah teman-teman bisa merencanakan untuk membuat adik kecil. Tapi itu cuma teori aja teman-teman. Soalnya siklus haid tiap perempuan belum tentu sama. Kalau beda siklus haid pasti perhitungan juga beda. Meskipun begitu, nggak ada salahnya teman-teman coba dihitung sendiri pakai teori yang aku jelasin tadi. Intinya penting banget buat nyatet tanggal hari pertama dan hari terakhir kita haid. Kalau teman-teman lagi merencanakan kehamilan, teman-teman bisa ngitung dengan cara tradisional pakai kalender atau dengan cara modern dan praktis pakai aplikasi di smartphone. Tapi kalau mau yang lebih pasti dan akurat, saranku teman-teman sebaiknya konsultasi langsung ke dokter kandungan. Mungkin dokter kandungan bisa langsung memeriksa teman-teman pakai metode USG atau metode pemeriksaan lainnya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu sharing dari aku di episode pertama kali ini. Sekali lagi, aku cuma mau sharing pengalaman tentang kehamilanku, bukan bermaksud menggurui. Cerita kehamilan setiap perempuan itu nggak selalu sama. Mungkin ada yang sama kayak pengalamanku, tapi banyak juga kan yang beda. Nah, kalau teman-teman punya cerita yang nggak kalah seru dari pengalaman kehamilanku, share di kolom komen ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah!